Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi perkuliahan Unified Model of Electronic Government Adoption, atau yang biasa disebut dengan Omega. Teori ini diperkenalkan oleh Dewey et al. Atau kawan-kawan 2017. Teori ini dianggap suatu hal yang masih sangat mudah dibandingkan dengan teori-teori yang lain dalam penerapan adaptasi digital. Oke, latar belakang dari lahirnya teori ini yaitu banyak model adopsi teknologi digunakan dalam elektronika permen. Kemudian peneliti dan membuat kebijakan bingung memilih model yang tepat dalam adaptasi digital atau teknologi. Omega dikembangkan untuk konteks lebih spesifik kepada pemerintahan atau e-government. Studi ini membandingkan 9 model adaptasi teknologi yang ada sebelumnya seperti UTAUT, kemudian TAM, dan teori-teori lainnya yang sudah lahir lebih dulu. Definisi e-government menyampaikan informasi layanan pemerintah kepada warga melalui internet atau media digital. Kemudian memberikan akses mudah, transparansi, partisipasi publik. Manfaatnya adalah mengurangi korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan efisiensi layanan. Namun, dalam penerapan elektronika permen ini memiliki tantangan tersendiri, seperti infrastruktur yang masih sangat terbatas, kemudian kemampuan SDM yang masih kurang, kemudian keamanan data masih sesuatu hal yang masih mengkhawatirkan, kemudian privasi dan kesenjangan digital, utamanya baik itu daerah-daerah yang sudah maju ataupun daerah-daerah yang masih berkembang atau belum tersentuh sama sekali dengan internet. Lanjut, keterbatasan model adaptasi teknologi sebelumnya dapat dilihat dari berbagai model yang sudah ada seperti TAM, TPB, ataupun UTAUT. Dari teori ini kurang mempertimbangkan aspek khusus dari electronic government. Kemudian kurangnya variabel seperti kepercayaan, risiko, keamanan, dan privasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat krusial dan sangat penting dalam proses adaptasi digital, utamanya di sektor pemerintahan, karena kita tahu bersama dalam adaptasi digital ini atau dalam perkembangan teknologi, utamanya di sektor pemerintahan, data masyarakat atau publik banyak tersimpan. Kemudian apabila hal ini mengalami yang namanya kebocoran data, ini akan menimbulkan masalah tersendiri, baik itu negara pengguna teknologi maupun masyarakatnya itu sendiri. Oke, kemudian konteks e-government berbeda dengan e-commerce. Perlu juga dipahami bahwa yaitu tadi e-government ini yaitu tadi lebih kepada data-data yang ada di dalam sebuah negara itu perlu dijaga dengan baik. Berbeda halnya ketika kita berbicara dengan e-commerce, karena e-commerce ini lebih kepada individu dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu ada perbedaan yang sangat mendasar. Kemudian hubungan antara variabel tidak selalu sama di kedua konteks. Konsep Omega, pengembangan dari UTAUT dengan tambahan variabel sikap, attitude, dan risiko, resep risk. Kemudian mempertahankan variabel inti UTAUT
Dalam hal ini performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitation condition. Kemudian sikap sebagai mediator utama yang mempengaruhi niat perilaku. Dalam hal ini behavioral intention. Konsep risk mempengaruhi sikap secara negatif. Ya, ini konsep yang dibangun dalam teori UTAUT. Jadi Omega dengan UTAUT. Jadi ada perbedaan yang cukup mendasar, atau dalam hal ini Omega ini merupakan pengembangan dari teori UTAUT yang ada sebelumnya. Oke, variabel Omega. Performance expectancy itu sikap, effort expectancy ini masih berkaitan dengan perilaku atau sikap, kemudian social influence atau juga berkaitan dengan sikap. Kemudian facilitation condition atau niat perilaku, dan effort expectancy, perceived risk atau sikap negatif, kemudian sikap atau niat perilaku. Ini tabel utama yang ada dalam teori Omega. Dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Dewey, lakukan sebuah riset dengan mengambil data dari 377 responden di 7 kota di India. Omega menjelaskan varian niat perilaku tertinggi dibanding dengan 9 model lainnya. Kemudian hubungan antara variabel signifikan sesuai dengan hipotesis. Modelnya sederhana dan sesuai dengan konteks government. Implikasi teoritis dan praktis dari penggunaan teori Omega. Menyediakan model khusus e-government yang lebih akurat, dapat digunakan pembuat kebijakan untuk memahami faktor adopsi, kemudian memperkuat peran sikap dan risiko dalam desain layanan digital pemerintah, dan mendorong penelitian lanjut untuk pengembangan skala khusus ke e-government. Kesimpulan dari artikel ini atau dari teori Omega ini, yaitu Omega unggul dalam menjelaskan adaptasi atau adopsi e-government. Kemudian mengintegrasikan variabel kunci dari berbagai model dengan penyesuaian konteks. Kemudian memberikan panduan bagi akademisi praktisi untuk meningkatkan implementasi government di masa yang akan datang. Oke, demikian review teori atau artikel kita pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.